Daulat rakyat dalam sistem ketatanegaraan kita diberikan kepada dua tempat, yaitu legislatif dan eksekutif. Daulat rakyat misalnya diberikan kepada DPR, DPD, serta daulat rakyat diberikan juga oleh pemilih kepada presiden. Tapi konstitusi kita memberikan makna itu jauh lebih luas agar daulat rakyat tidak dimonopoli oleh satu atau dua institusi. Kalau daulat rakyat dimonopoli oleh dua institusi, maka kemudian lembaga negara yang dapat daulat langsung bisa menganggap lebih berkuasa dari yang lainnya. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra secara daring dalam kuliah pakar Profesor Dr. Saldi Isra SH yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Sabtu 21 November 2020 dengan tema pembahasan diangkat dari buku karya Saldi berjudul Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional. Sebelumnya Saldi menyampaikan materi buku berjudul Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional yang ditulisnya. Diantaranya, Saldi mengulas pandangan Profesor Jimli Asidiki yang membagi dua kelompok besar berdasarkan hierarkinya. Ada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara di daerah. Ujar Saldi, lembaga negara tingkat pusat ada yang dibentuk karena diperintahkan oleh konstitusi, ada yang dibentuk karena perintah undang-undang, dan ada beberapa yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Di daerah begitu juga ada lembaga negara yang dibentuk karena perintah undang-undang dasar, ada yang dibentuk karena perintah undang-undang, dan ada yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dibandingkan buku-buku lainnya dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku karya Saldi ini merupakan mengambil dan menambahkan sisi lain yang acap kali diabaikan sebagai pakar atau pengkaji hukum tata negara. Sisi lain yang dimaksud adalah pelacakan konteks historis lembaga negara yang sebagian dipakai memotret wewenang dan dinamika lembaga negara, terutama pasca reformasi konstitusi pada 1999 hingga 2002. Selain itu, buku karya Saldi ini berupaya menjelaskan sejumlah kewenangan lembaga negara dikaitkan dengan putusan MK. Disadari atau tidak, putusan MK telah memberikan pengaruh atas lembaga negara, ujar Saldi. MK pernah memutus dan menyatakan wewenang DPR memilih calon hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial adalah inkonstitusional. Contoh lain yakni MK memberikan tafsir atas relasi DPR dan DPD dalam proses pembentukan undang-undang, atau putusan MK menyatakan pergantian antar waktu anggota BPK sebagai inkonstitusional. Sebagai bagian dari desain mekanisme checks and balances, putusan MK menghadirkan dinamika konstitusional tersendiri relasi antara lembaga negara. Panji Irawan, Bayu Wicaksono, MKTV News melaporkan.